Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyimak siaran keagamaan program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ilas siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam acara Cahaya Kolbu Radio Dai 107,9 FM. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita, Dr. Kiai Haji Muhammad In'amuz Zahidin, MAG. Assalamualaikum Pak Yai. Beliau ini adalah pengasuh Kopi Soda Semarang, komunitas pecinta Kiai Soleh Darat. Dan insya Allah beliau akan memaparkan tentang materi memberikan zakat kepada non-muslim yang miskin. Bagi para pendengar dimanapun Anda berada, bila mana ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Untuk itu mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Pak Yai. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, kita ini masih suasana Maulidur Rasul ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Pagi ini kita akan berbicara terkait dengan distribusi zakat. Sebelum itu, mari kita pahami bersama bahwa ajaran kita ini, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya sekedar menuntut kita untuk menjadi orang yang soleh secara individu, tapi juga soleh secara sosial. Apa buktinya? Setiap kali Al-Quran menjelaskan kepada kita, perintah kepada kita, aqimus sholah, senantiasa digandeng dengan wa'atu zakah. Ini seolah-olah ada makna tersirat di dalamnya bahwa kesalehan individu saja kita menjadi orang yang ahli ibadah makhluk kepada Allah secara soleh gitu aja itu belum cukup. Harus ada wa'atuz zakah, keluarkan zakatmu, menjadi orang yang soleh secara sosial. Dan ini juga mengisahkan kepada kita orang Islam menjadi wong sugih. Jadi jangan alergi kalau kita tuh jadi orang kaya. Justru Islam itu sangat mendorong agar kita jadi orang kaya. Bagaimana kita menjadi muzaki, kemudian bisa merubah orang-orang yang asalnya menjadi mustahik, kemudian di kemudian hari dengan zakat yang kita berikan, kemudian mereka bisa menjadi muzaki. Kalau dalam bahasa Qur'annya supaya kaila dula tambainal agniya, supaya uang itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, sekarang pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana kalau distribusi zakat ini kita berikan kepada non-muslim yang fakir. Ya. Jadi ini ikhtilaf ya. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab Iqna itu, jadi Syafi'iyah itu mengatakan nggak boleh gitu. Berdasarkan hadis shadaqatun tudkhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa sedekah itu diambil dari orang kaya mereka muslimin, kemudian diberikan kepada orang fakir mereka juga muslimin. Nah, gitu. Kemudian ada penjelasan dalam kitab Iqna itu dibolehkan memberikan kepada non muslim ketika dia posisinya sebagai penakar, pembawa, penjaga dan sesamanya itu boleh. Artinya dia ini disewa sebagai bagian dari amil. Jadi dia dibayar karena pekerjaannya sebagai upah, bukan zakat. Sekali lagi bukan zakat. Kemudian ini juga didukung oleh pendapatnya Syekh Sulaiman Al-Hujairimi bahwa dibolehkan petugas distribusi dan penakar serta
yang disebutkan itu dari non muslim. Nah, sehingga yang diberikan itu sekali lagi adalah dari amil berupa upah, bukan zakat. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad, dibolehkan memberikan zakat fitrah kepada non muslim dhimmi yang fakir. Landasannya adalah intubdus shadaqati fa ni'mahi wa intufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Baqarah 271. Sehingga dalam ayat ini tidak membedakan fakir muslim atau fakir non muslim, ya, kecuali dalam masalah zakat mal, ya, karena ada larangan khusus dalam hadis Mu'ad yang terkait dengan itu. Dan kafir dhimmi ini kafir yang dia dilindungi oleh Islam, karena dia ini tidak memprovokasi, tidak mengintimidasi umat Islam, maka dia disebut dengan dhimmi. Kalau dalam bahasa mudahnya, kafir dhimmi ini kafir yang dilindungi. Dia lawan kata dari kafir harbi. Kafir harbi ini yang dia menyerang, dia mengintimidasi, melakukan provokasi, sehingga membuat tidak nyaman umat Islam. Berbeda dengan kafir dhimmi yang mereka ini tidak melakukan intimidasi maupun provokasi kepada umat muslim. Nah, ini ada pendapat demikian. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan kepada kita apakah boleh memberikan zakat fitrah, kafarat, nadar kepada ahlu dhimmah. Nah, dia juga sama menyatakan, Wahbah Az-Zuhaili juga menyitir pendapatnya Abu Hanifah dan Muhammad, boleh. Karena berdasarkan tadi firman Allah, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kemarin saya baca kitabnya Mbah Yai Soleh Darat. Nah, tadi karena saya disinggung sebagai kopi soda. Saya baca di kitabnya beliau Hidayatul Rahman, itu beliau ketika berbicara sedekah itu boleh. Sedekah ya, bukan. Ini kan konteksnya tadi kan zakat ya. Iya. Kalau sedekah itu beliau pas menjelaskan terkait dengan sedekah itu boleh. Nah, jadi pas pembahasan terkait dengan orang fakir tapi yang dia ini menjaga diri dari minta-minta, kan ada itu orang gitu. Orang mengiranya dia itu orang kaya, padahal dia itu sebetulnya orang miskin. Karena dia ini ta'affuf, dia menjaga diri, dia tidak mau minta-minta dalam rangka menjaga harga dirinya. Ini boleh diberi, bahkan non muslim pun boleh. Syaratnya sedekah loh ya. Sedekah bahasanya. Makanya terkait dengan zakat ini, karena fungsi utama dari zakat ini kan sebetulnya bagaimana menguatkan amal atau keimanan mereka ya. Jadi zakat itu kan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang masih berada di bawah kemiskinan, itu supaya menambah semangat mereka untuk beramal, untuk tetap konsisten di jalan Islam kan itu. Makanya terkait dengan mu'alaf itu ya. Mu'alaf itu kan kalau kita lihat sejarah di masa sahabat Umar bin Khattab itu kan, kalau menurut beliau itu mu'alaf sudah nggak perlu lagi diberi zakat pada zamannya Umar bin Khattab. Alasannya Umar bin Khattab apa? Umat Islam sudah kuat. Mereka itu pengen mlebu Islam ya karepe ora ya ben. Zaman Umar bin Khattab itu kalau kita baca sejarah, salah satu isiannya Umar bin Khattab itu. Terus kemudian kalau dalam konteks sekarang bagaimana ini? Nah, misalnya ada orang non muslim tidak mampu secara ekonomi, apakah kita beri zakat atau tidak? Nah, kalau saya pribadi ya, wong koncone dhewe sing ora mampu juga banyak. Yang orang Islam sendiri itu yang statusnya masih fakir miskin juga masih banyak. Dan tadi sudah kita sebutkan pendapat-pendapat dari madhab terutama Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan. Nah, kalau kita mau memberi, misalnya kita punya tetangga yang non muslim yang dia secara ekonomi ketinggalan, ya kita beri sedekah. Kita beri sedekah. Saya termasuk juga pengurus FKUB Kota Semarang, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.
di forum kerukunan antarumat beragama ini kan kami dari Islam dan yang lainnya ini kan terjalin hubungan yang harmonis ya, terutama terkait dengan acara-acara sosial. Kalau acara sosial kan tidak ada kaitannya dengan jangan misalnya. Jadi ini salah satu cara untuk menumbuhkan kerukunan antarumat beragama ya. Misalnya ada tanah longsor, ada banjir yang kadang terjadi dulu pernah di Mangkang. Ini semua agama itu turun itu. Dan ya sifatnya apa ini? Ya sedekah kan? Sedekah. Dari orang, bahkan yang memberi tidak hanya orang Islam, orang Muslim, orang non Muslim memberi kepada orang Muslim. Nah ini kan saya kira hal yang bagus. Sedekah itu hal yang sunnah. Nah, ini berbeda dengan zakat. Yang ini wajib ditasarufkan sesuai dengan norma yang berlaku. Saya kira demikian. Oke, sangat jelas pemaparannya Pak Yai. Itu terkait masalah zakat mal, kalau diberi itu zakat mal atau zakat semuanya, zakat harta dengan zakat fitrah juga yang diperbolehkan. Zakat fitrah ya, termasuk zakat fitrah. Jadi dua-duanya gitu. Jadi misalnya tadi kalau Imam Syafi'i tadi kan berpegang kepada hadis shadaqatun tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi karena ini diambil dari orang kayanya Muslim sedekahnya, maka diberikan juga ke fuqaranya orang Muslim, dan ini sama zakat fitrah maupun zakat mal. Itu menurut pendapat jumhurnya. Syafi'iyah. Tapi kalau yang Hanafiyah tadi mengambil dari mafhum ayat wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Karena teks fuqara itu kan di Qur'annya itu umum. Tidak umum, makanya orang Muslim non Muslim itu bisa masuk ke dalamnya. Tapi tadi sudah ada celah yang kaum Syafi'iyah boleh kita memberi non Muslim yang fakir, tapi bukan atas nama zakat, tapi upah ya. Jadi dia mungkin bagian ngepaki barang, kemudian yang bagian distribusi, yang memberikan ke sana kemari, kemudian dia diberi upah gitu. Jadi bukan zakat. Bukan zakat. Nah, dan ini ya, saya itu kalau terkait dengan distribusi zakat itu ada semacam keganjalan dalam hati saya. Itu kalau pas bulan Ramadan itu kadang kan ada tayangan di televisi itu. Ada orang kaya ngundang orang-orang buahnya di rumahnya, kemudian pasang tenda, mengantri. Itu menurut saya kok kurang pas ya. Kenapa? Karena mohon maaf, zakat itu kan kewajiban orang kaya yang memenuhi. Kemudian dia itu punya kewajiban untuk memberikan. Yang namanya memberi itu kan orangnya datang toh. Datang. Bukan orang diundang, ayo kamu, saya mau zakat, kamu datang semua ke sini. Nah, itu yang kasihan tuh orang-orang yang sudah sepuh itu. Orang sepuh dia harus antri sekian jam, kadang ngantek semaput. Padahal amplopnya padahal 1.000, 200.000. Dia mlebu ning klinik 500.000. Ini kan tombol. Nah, kalau saya kalau ceramah kemana-mana tak gembar-gemborkan itu. Bahwa Anda itu kalau orang kaya, kalau Anda mau zakat, buat itu namanya amil, tim, panitia, kamu bayar, ya kan? Aku iki loh zakat 50 juta iki. Nah, iki engko kamu cari orang-orang miskin, saudara-saudara kita atau saudara saya, ini si fulan. Ini semua daftarnya. Dan masih kurang cari daftar lagi. Oke, sudah dipai. Di amplopi kan. Nah, terus berikan. Nah, ini yang benar kita yang datang. Karena zakat itu kan kewajiban orang kaya, dan itu hak mereka gitu. Dan itu hak mereka. Gitu loh. Dan kalau ada orang kaya kok tidak mengeluarkan zakat, itu lebih kejam daripada perampok. Kok bisa? Perampok itu dia ngerampok orang kaya. Kalau orang kaya tidak zakat, ngerampok uangnya siapa dia? Orang miskin. Sepakat ya? Iya. Jadi kalau ada orang kaya tidak zakat, itu lebih kejam daripada perampok. Karena perampok itu mengambil duitnya orang kaya. Kok ini orang zakat berarti mengambil uangnya orang miskin. Oke. Masuk akal ya. Jadi solusinya yang tadi kan dikasih solusi supaya dia membentuk tim gitu ya. Iya. Atau semisalan lo serahkan ke Basnas mungkin lebih. Atau serahkan Basnas itu lebih mudah gitu ya. Kota di Jawa Tengah ada Basnas Jawa Tengah. Nah, misalnya dia mau ambil untuk saudaranya ya silakan ya. Tapi kan bisa tersalurkan di situ. Lembaga-lembaga resmi juga ada Lazisnu. Di Nahdlatul Ulama di kami juga ada Lazisnu yang menampung
zakat, infak, sedekah dari saudara-saudara kaum muslimin muslimat dan siap kita salurkan. Nah, gitu. Jadi itu salah satu kegelisahan saya kalau lihat di televisi itu. Betul, dan itu kan fakta kan, fakta. Jangan pernah lihat nggak itu di televisi kan? Pakai tenda besar gitu, terus orang ngantri, tidak hanya di halaman itu, kan melober ke jalan-jalan, sampai nyewa aparat kepolisian. Nah itu banyak yang kadang semaput, karena kan panasan kan. Nah, fisik orang kan kadang mungkin pas awal pena dia harus berdiri berjam-jam lah. Itu kadang aku mikir itu, iki cucuk pora antara zakat yang dia terima dengan pengobatan. Jangan-jangan nombok ya. Nombok. Akhirnya malah jadi perkara. Oke, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, bisa dibuat tim tadi solusinya atau langsung ke Basnas gitu supaya tidak berdesakan dan tidak nombok gitu. Cuman ada gini Mas, ada juga kegelisahan yang juga mungkin ada orang lain juga merasakan seperti saya. Saya gini, misalnya saya punya zakat, saya berikan semua ke Basnas ya. Pertanyaannya begini, saya itu punya saudara di kampung, di desa yang jauh gitu, yang kita ketemu itu 1 tahun sekali, yang mereka secara ekonomi itu memang membutuhkan. Karena cara Quran kan wa'ati dzal qurba haqqahu, yang pertama kan kerabat dulu. Pertanyaannya, kalau sudah masuk ke Basnas itu kita bisa ambil lagi enggak? Maksudnya kita merekom, saya punya saudara ini, itu bisa enggak itu? Atau kita ambil langsung kita laporkan saja ke Basnas atau bagaimana prosedur? Saya kan nggak tahu karena saya nanti kalau pas kapan-kapan jangan ada podcast dengan Basnas. Ini kan konkret kan? Konkret. Jadi misalnya rumah saya kan ini Semarang. Saya ada saudara di Demak, saya ada saudara di Cepu, ada saudara di Pati. Yang secara ekonomi memang saya harus membantu dan mereka lebih diutamakan lebih dulu keluarga kita, keluarga dari bapak saya, keluarga dari ibu saya, atau keluarga dari istri saya, ini kan patut kita beri. Nah sedangkan kalau ini kita masukkan semua ke Basnas, bisa enggak misalnya atau itu hanya sekedar laporan Jadi ini sudah saya distribusikan langsung atau bagaimana? Nah ini nanti kapan-kapan kalau jangan bahas podcast dengan siap, insya Allah. Jadi betul juga ini realita ya. Iya realita. Kalau kita berikan ke sana tuh, pasti kan saudara-saudara kita kan ngerasa juga, gue ini wong sugih tapi orang peduli karo. Kan jangan sampai gini, kita itu jadi orang dermawan di tempat lain, tapi sedangkan tempat kita sendiri atau saudara kita sendiri justru malah kekurangan kan. Iya betul. Tidak kurba haqqahu. Dan dalam Islam itu kan kalau berzakat itu kan dia di daerahnya dulu, baru keluar daerah gitu kan ya. Jangan sampai kita tuh terkenal dermawan di negara orang, di daerah orang, tapi justru di kampung sendiri belas orang yang kepedulian kan ya, naudzubillah. Padahal kita nanti kalau mati kan di mana? Iya. Nah kemudian tadi ada pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat kepada non Muslim yang fakir. Itu apakah ada syarat-syaratnya? Itu kan mutlak gitu ya. Kalau disebutkan tadi itu non Muslim yang fakir boleh mendapatkan zimmi juga ya. Ya itu non Muslim fakir zimmi itu boleh mendapatkan zakat. Apakah itu tanpa syarat atau syaratnya itu setelah non Muslim yang fakir itu mendapatkan terlebih dahulu baru yang non Muslim? Jadi gini, ayat yang dijadikan landasan Imam Abu Hanifah tadi kan surah Baqarah 271 ya. Jadi ayat tersebut tidak membedakan fakir yang muslim maupun yang non muslim, kecuali dalam persoalan zakat mal. Tadi yang diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah dan muridnya itu adalah memberikan zakat fitrahnya. Zakat fitrah. Bukan zakat mal. Bukan zakat mal. Zakat fitrah itu diberikan kepada non muslim yang dhimmi, yang fakir. Tapi urusan zakat mal ini tidak demikian karena ada larangan khusus yang ada di hadisnya Mu'adz tadi. Kemudian alasan lainnya adalah memberikan zakat kepada fakir dhimmi yang fakir itu termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka dalam hal merupakan larangan dan bukan merupakan larangan syariat. Dan yang lebih penting lagi bisa menarik mereka agar bisa masuk ke Islam. Jadi fungsi utama dari zakat itu tidak hanya sekedar membantu tapi memberi gairah, stimulus kepada mereka bahwa saya itu di Islam itu merasa diperhatikan. Kemudian ada semangat lagi untuk melakukan ibadah. Jadi saya kalau kadang gini, dalam satu majelis atau masjid, kemudian di sini ada jamaah yang tidak
mampu, kemudian kita beri perhatian, itu kan pasti dia psikologisnya dengan masjid itu kan beda. Nah, kan, wah aku diperhatiin masjid itu, tambah sergap kan gitu. Jadi zakat ini diharapkan bisa menjadi penyemangat mereka untuk ta'ah ilallah. Nah itu ta'ah ilallah. Dia hanya sekedar mereka mendapatkan uang, kemudian selesai enggak. Diharapkan ada semangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kadang ganjalan saya juga begini, Mas. Persoalan zakat itu. Kita selama ini kan seringnya kan zakat-zakat yang konsumtif ya. Nah, jadi padahal fungsi utama dari zakat ini kan tidak hanya sekedar kaila dula tambainal agniya. Duit itu tidak hanya muter di wong-wong sugih toh. Tapi bagaimana zakat ini bisa merubah seseorang yang statusnya sebagai mustahik di kemudian hari bisa menjadi muzaki. Nah gitu. Iya, itu yang paling penting saya kira. Jadi ini saya kira yang bisa bergerak konkret itu adalah Basnas karena uang terkumpul di sana banyak. Jadi bagaimana potensi zakat yang ada ini itu kita jadikan sebagai sarana untuk merubah status ekonomi muzaki. Jadi saya kadang memberi contoh konkret gini aja. Anda pekerjaannya apa? Oh nganu Pak, saya dodolan gorengan. Ya sudah. Selama ini Anda sudah bisa buat sendiri atau beli atau gimana? Saya nganu Pak, kulaan. Kenapa enggak buat sendiri? Kan kalau buat sendiri kan labanya lebih banyak. Saya nggak punya kompor Pak. Saya nggak punya wajan misalnya. Saya nggak punya gerobak, nggak bisa jual ini. Oke, berapa nganunya? Biayanya berapa? Kalau Anda beli kompor, beli wajan, beli gerobak, totalnya berapa? Mungkin saya nganu Pak, butuh 5 juta. Oke, ini saya beri cash 5 juta. Ini zakat. Nah, diharapkan dengan uang 5 juta ini dia kemudian bisa mandiri secara ekonomi. Di kemudian hari tentu ada perubahan ekonomi. Dari yang asalnya mustahik duwe banget, kere banget, sotok kere. Kemudian asalnya fikir menjadi miskin, kemudian sotok miskin, terus sotok cukup, nah kan gitu. Nah ini kadang kita terlupakan. Kita itu seolah-olah itu bangga kalau sudah aku wis ngetoknya zakat semuanya, tapi efek dari itu ndak ada. Mohon maaf itu. Misalnya ya orang kita beri uang 100.000 kira. Kadang kita kalau ngecar-ngecar kan ben dadi wong akeh 50.000-an. Uang 50.000 untuk gawe tuku pulsa kan. Mas maturun Mas pakai dataku entek. Gitu. Mas sekarang itu kan HP Android itu kan tidak harus orang kaya atau semua orang sekarang kan pakai HP Android. Karena ada WA itu karena lebih murah. Telepon enggak usah pakai pulsa. Nah, jadi sama sekali tidak merubah status dia sebagai orang miskin, orang fakir. Nah, ini kadang kita lupa berpikir sampai ke sana. Nah, jadi merubah status seorang mustahik yang nanti taraf ekonominya bisa meningkat, diharapkan di kemudian hari status dia menjadi seorang muzaki. Jadi yang membelikan kompor, membelikan gerobak itu termasuk kategori zakat produktif gitu ya? Ya, zakat produktif. Zakat produktif. Nah, ini yang bisa merubah lebih cepatnya. Nah ini kan kurang populer. Kita itu lebih populer. Saya zakat 10 juta. Oke, sedulurku sapa? Tulis kabeh. Wes nyoh 50.000. Dan mereka ya senang juga diberi kan. Siapa yang gak senang ya? Tapi persoalannya yang miskin tetap miskin gitu loh. Gitu loh. Padahal kita pengen dengan kekuatan zakat ini bisa merubah ekonomi masyarakat gitu loh. Ini kan tanpa kita sadari kita sudah terbiasa ini tadi ya. Saya kemarin ada acara dengan Pak Bupati Ungaran di Ungaran kemarin siang. Itu juga ada santunan zakat. Saya tanya sama takmir ya, berapa itu zakatnya? Ya lumayan ya, 200.000. Terus saya jawab ini, dia itu kehidupannya 200.000 itu paling nanti buat pulsa, beli token, habis itu. Betul. Hidup dia itu lebih panjang, kebutuhannya lebih panjang. Kok nggak berpikir gini Pak Haji, yang terkumpul di masjid ada berapa? 10 juta atau 15 juta kemarin. Kok nggak ambil satu-satu misalnya, tahun ini kita selesaikan si fulan. Kan daripada banyak orang kan, tapi nggak selesai. Ngefek semua. Tahun ini si fulan, kamu butuhnya apa? Kerjaanmu apa? Bisnismu apa? Tak bantu. Oke, selesai kan sudah dia jalan. Kan pasti kan tambah tahun ini bagus, kan? Tahun depannya si fulan. Kamu apa kerjanya? Kamu kebutuhannya apa? Kurangnya apa? Minatnya apa? Nah, dibantu. Kan saya kira malah
konkret. Dia ekonominya berarti tahun depan ini enggak usah lagi. Iya. Yang ini enggak usah. Ini kan sudah, nanti kalau bisa malah yang ini tadi yang sudah dibantu, Pak saya sudah cukup Pak, saya tiap hari sudah nabung. Ini zakat saya. Malah dia membantu lagi. Iya. Nah, itu lebih cepat ya. Iya, jadi pengentasan kemiskinan itu lebih konkret saya kira daripada uang 15 juta dibagi sekian ratus orang. Kemarin itu ada 125 orang atau berapa. Nah, itu ya itu sidik-sidik. Konsumtif jadinya konsumtif. Saya guyoni gitu. Uang 100.000 sampai 200.000 itu dapat apa Pak Haji ya? Saya bilang gitu. Hari gini. Nah, paket pulsa ya segitu. Token, listrik ya segitu. Gojek. Ya, miskin tetap. Tapi konsumtif itu juga tidak terus kita hilangkan. Konsumtif itu juga penting Mas. Sekarang ada orang yang memang kebutuhannya mendesak di satu situasi di mana dia itu memang sudah tidak bisa gerak, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Kenapa? Isinya utang tok. Iya. Ada orang model begitu. Saya bicara ini nggak hanya sekedar bicara, saya tuh fakta emang ada ya. Saya itu kalau pagi hari itu kadang didatangi orang yang model gitu, nangis gitu. Pak Yai kula pripun niki, kula mbiyen sugih sak niki kiri lah batin kula. Iki mbiyen sugih ra kenal aku, saiki kiri malah kenal aku ngopo. Nah, ono apa? Saya itu utang saya sudah banyak Pak Yai. Gini. Saya rumah saya sudah saya jual. Saya itu hidup saya dari kontrak satu ke kontrak yang lain, jadi kontraktor ya. Karena saya di satu kontrak ke kontrak lain berarti kan kontraktor ya. Terus piye? Ya kulo nyuwun nyotrone untuk menyambung hidup saya nggak punya beras. Ada itu di medsos juga ada yang chatting saya itu. Pak Yai saya sudah nggak punya beras. Jadi memang konsumtif itu penting di saat tertentu. Ya terus ya sudah kesini tak beri beras. Nah itu. Alhamdulillah. Jadi memang tapi ini kan wacana semacam ini kan perlu juga kita gulirkan gitu. Bahwa tidak selamanya zakat itu harus konsumtif. Tapi kita juga berpikir yang produktif supaya lebih cepat mengentaskan. Efek dari zakat ini nendang gitu loh. Nah, jadi pengentasan kemiskinan yang berbasis zakat itu memang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu. Kadang ada juga orang yang dia itu punya emas, cincin, gelang, tapi kadang ikut antri bantuan-bantuan kayak gitu tuh. Nah itu kan mentalnya mungkin ya. Nah, ya tapi tidak bisa salahkan Mas. Jadi gini. Mohon maaf ya, kalau di perumahan itu orang mengira kadang orang di perumahan kan sugih kabeh ya. Tidak mesti Mas. Di perumahan itu mohon maaf ya. Perumahan itu kan kalau jenengan lihat di pamflet itu kan ada tulisan cash sekian, kredit sekian, selama sekian tahun kan itu kan. Itu cara jenengan. Itu banyak yang ambil cash atau kredit? Kredit ya. Kredit. Satu ya rumah kredit. Berarti gaji otomatis terpotong kan? Terpotong. Dia ambil motor. Iya. Kadang juga mobil kredit. Kadang mobil juga kredit. Habis itu. Jadi tampilannya kayaknya apa? Padahal itu kadang sakit Mas Rokoso. Saya punya mahasiswa itu di satu perumahan, kebetulan dia jadi RW, RT atau RW itu. Pas nyuci mobil bareng itu, cerita itu. Wah, Pak, kalau saat ini kita di RT itu baru tahu dalamnya orang perumahan. Nah, iya Mas. Lah nggih Pak, ketok ning perumahan, tapi mereka sebetulnya itu orang-orang yang sangat membutuhkan. Gurim ya, Mas. Bisa masuk gorim, bisa masuk miskin. Jadi ada beberapa orang itu yang memang kerjaannya menentu, apalagi musim COVID kemarin ya, banyak PHK, banyak ya ekonomi baru lesu lah dirasakan oleh masyarakat bawah. Itu dia cerita sama saya itu kalau ke warung itu dapat tagihan dari pemilik warung. Loh, aku ora utang kok. Malah sing warungnya cerita, Pak, kemarin itu ada warga jenengan ngerokok di sini sama ngopi. Dia bilang nanti yang bayar Pak RT. Gitu. Ini cerita nyata ini. Ini mahasiswa saya yang jadi RT. Terus piye Mas ngono? Nggih, Pak. Jadi orang selama ini kalau memahami orang perumahan itu orang kaya semua, itu salah, Pak. Gitu. Saya baru tahu itu. Iya. Oh, bener Mas. Tapi ya Mas, ya itu rumah kredit, ya. Motor kredit. Kemudian dia mobil. Harus kadang beli mobil juga, kadang orang genah juga dia tuh. Wis ngerti duitnya sithik emang tuku mobil barang yang ngopo gitu. Gaya hidup jadinya. Orang kota kan. Iya. Beda Mas, orang miskin kota sama orang miskin desa itu beda. Orang miskin desa itu pekarangannya iso ditanduri lombok. Ya kan? Lombok, terong gitu. Di saya kalau ke Cepu itu di rumah mertua saya di pinggirnya itu ono tanaman terong wah kira gini Mas. Aku tuh seneng. Saya kan alumni pesantren jadi seneng sambal terong. Iya. Jadi bisa sayurnya dapat.
itu bisa makan. Coba kalau jenengan di Kota. kota. Ngarep omah paving. Hmm. Sana temboknya orang, belakang rumahnya orang. Kan model rumahnya gitu kan. Sana rumahnya orang, sini rumah orang, depan itu sudah jalan. Kadang dia sendiri aja itu nggak punya tanah. Karena omah itu langsung ning dalan. Nandur apa ning pot. Oke, ning pot. Ning pot aja seberapa. Tapi kalau di desa itu beda. Yang desa itu lompok iso nandur dhewe, terong nandur dhewe, bayem, kangkung. Dan ini otomatis bisa membantu konsumtifnya tiap hari. Nah, jadi sak kiri-kirine wong desa karo kirine ning kota itu lebih mesake ngenes nang ning kota kan kira-kira gitu. Nah, maka jangan Anda itu melihat dari sisi luarnya saja. Nah, saya kemarin pas ngaji di perumahan Greenwood, adalah pas kajian kita Pak Solenda itu pas terkait dengan sodako itu saya juga sandel itu. Jadi kalau pas pembagian zakat juga tolong betul-betul diinventarisir saudara-saudara kita yang ada di perumahan, karena jangan melihat dari sisi luarnya saja. Tadi konkretnya itu rumah kadang ya masih utang, masih utang, kadang pas ekonominya jeblok. Jadi dia punya aset rumah, punya aset mobil, tapi itu sebetulnya nisbi semua. Iya betul. karena belum lunas. Iya. Duitnya kesedot untuk itu, terus untuk konsumsi tiap hari kadang wis entek sebelum waktunya. Harusnya sampai 30 tanggal 30. Kan kalau orang kota biasanya kan pegawai kan, yang gaji itu gajiannya di awal bulan atau di akhir bulan. Itu urung wis tekan gone wis entek sih. Iya. Nah, ini akhirnya terus masuklah ke dia kejebak di dunia kredit. Nah, ada namanya kartu gesek, kartu kredit, kredit card. Itu kadang ada yang kejeblok situ sampai rumahnya dijual. Aku ora angger ngomong iki. Iya. Ada model begitu, akhirnya rumahnya kejual, mobilnya kejual karena dia kebutuhan konkret makan tadi. Wis ndak ada yang akhirnya kan utang. Wong karo tetangga yo rasa kenal atau mungkin juga sudah pernah diutangi urung bayar kan. Akhirnya larinya kan ke kredit card tadi. Oke. Baik, kaum muslim, sangat menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, kaum muslim, kembali lagi bersama kami 107,9 FM terdepan dalam dakwah dan nada. Bila mana ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke chat WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Pak Yai, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama diantaranya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Gus Inam. Mama Mia bertanya tentang bos yang non-muslim. Saat bulan Ramadan, membagi-bagi sedekah ke panti asuhan dan orang muslim lainnya. Dan itu diamanahkan suami saya. Saya turut mendoakan semoga suatu saat diberi hidayah untuk si bos. Apakah sedekah si bos ini dicatat sebagai amalan yang bagaimana, Gus? Syukran, wassalam. Ya, urusan pahala atau tidak Allah alam ya, tapi yang namanya kebaikan itu kalau urusan pahala sampai kepada Allah kan harus innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat ini kan senantiasa seiring sejalan. Jadi tidak sekedar amilus sholihat saja, tapi amanu. Tapi dari sisi kemanusiaan ini sudah bagus ya, membangun kesalehan sosial. Jadi orang berbuat baik itu kan tidak perlu bertanya agamamu apa. Nah, misalnya kalau sering saya contohkan itu orang kejegur sumur itu. Orang kejegur sumur itu tolong gitu. Nah, terus Anda datang ke situ, itu Anda mau menolong, kira-kira akan bertanya agamanya dulu enggak? Kowe agamamu apa? Maaf Pak, saya non muslim. Oh, rasis tuh. Ngomong apa kan enggak. Kalau sahabat Ali kan begini, kalau kamu melihat orang yang tidak seagama denganmu, maka lihatlah bahwa dia itu sama-sama saudara sesama manusia, Bro. Maka dalam konsep ukhuwah itu kan ada ukhuwah Islamiyah sama orang muslim, ada ukhuwah watoniyah, saudara sesama warga negara Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena kita sama-sama manusia. Sehingga dalam konteks ini ya bosnya panjenengan sudah
manusia yang luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Punya kepedulian kepada sesama manusia yang lain. Nah, jadi urusan pahala jangan tanya saya bukan panitia hari kiamat ya. Karena kalau redaksinya kan jelas kan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Senantiasa iman dan amal soleh ini harus seiring sejalan. Tapi bagaimanapun dia orang yang baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari pendengar yang ada di Facebook. Assalamualaikum Pak Yai, nyuwun saranipun bagaimana sikap kita ketika ada tetangga yang sering berbuat zalim dan menzalimi kita, tapi mereka suka memberi sisa makanan mereka. Maaf, nyuwun sewu, pertanyaan jauh dari tema. Matur suwun, terima kasih. Zalimnya itu berupa apa? Kalau tetangga itu ya macam-macam ya. Namanya hidup bermasyarakat itu macam-macam karakternya. Ada model mendolimi bising suara. Di desa itu kadang ada orang modelnya nyetel tip itu seperti orang mantu, baru nyetel tinggal lungo. Nah, saya tuh tahu pernah itu si satu tempat saya pas nginep situ, ini suara seperti orang menantu, ada orang mantu kok 2 hari 3 hari ya. Loh enggak, itu tiap pagi seperti itu. Cek saya ke rumahnya, sebelumnya kosong. Jadi orangnya itu nyetel tip buanter tinggal lungo di sawah. Ini kan mendolimi juga ini kan, jadi membuat orang bising. Jadi mendolimnya kan apa itu kan juga nggak jelas sih. Tapi yang jelas ya, wong urip ning donya itu ya memang ada gangguan itu, ya. Namanya ujian itu dari banyak unsur. Sing sabar wae, sing sabar. Kalau bisa Anda ingin memberi nasihat tidak bisa langsung ya pakai orang lain ya. Pakai orang lain yang bisa amanah, yang nanti kira-kira orang nyinggung orang tadi. Nah, sing paling pentingnya didongake. Memaafkan, mendoakan itu kan jauh lebih baik. Bahkan kalau kita berbuat baik lebih baik lagi gitu ya. Ya memang urip ngono kuwi. Iya, emang banyak persoalan. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Maksum di Boja. Segeng ambal warso Yai inam. Oh, matur nuwun. Mugi tansah pinaringan istiqomah. Sehat tambah berkah. Amin. Izin bertanya Yai. Siapa ulang tahun ini? Barakallah. Luar biasa diucapin pendengar ini. Oh, iya. Makasih. Izin bertanya Yai, seumpama ada TKI bekerja di negara mayoritas non-muslim. Waktu bulan Ramadan mau mengeluarkan zakat, mencari warga yang muslim jaraknya jauh. Nyuwun solusinya, terima kasih. Saya kira bisa ditransfer ke desa jenengan. Dia kan punya saudara kan. Iya. Telepon rumah. Ini nanti saya transfer sekian juta, tolong nanti dibagikan ke saudara-saudara kita yang tidak mampu, muslim yang tidak mampu. Selesai masalah kan? Iya. Saudara lagi ya. Itu lebih utama. Beres kan? Ya beres. Oke, bisa ditransfer ya solusinya. Transfer kan paling zakat piro toh? Wong nganti 10 juta, 20 juta. Iya. Transfer kan orang bakal dicurigai oleh PPATK. Iya, dan keluarga lebih diutamakan gitu ya. Coba nak transfermu 1 miliar, kuwi mau diselidiki sih. Kan kalau ada transferan dari luar negeri kalau terlalu besar itu kan dipertanyakan. Iya, kadang kan katanya clearingnya lama itu. Karena harus ada verifikasi tertentu. Ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Gus Inam, dari Muhammad Sabik izin bertanya. Apabila memberi sedekah atau zakat, niatnya itu akhiran itu gimana Gus? Atau misalkan barang, uang kita hilang, lalu dia menganggapnya itu sebagai sedekah karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengikhlaskan. Nah, tapi kalau ketemu malah beda lagi niatnya. Seperti itu bagaimana tanggapannya Gus? Suwun Ustadz Nur Hilal dan Gus Inam. Innamal a'malu binniyat. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu ya dari awal. Jadi misalnya barangnya hilang. Wah, ini barangku hilang, duitku mau udah hilang 10.000. Ya wis ngono. Ketemu ya rezekiku nak ora ke sedekah. Lho ini Anda itu gimana? Wong niat tok plan. Ya niat itu sudah langsung dari awal. Ya ada kalau yang diniatkan wis tak sedekahke. Tapi sing lucu kan Anda ini niat ketika terjadi kehilangan. Berarti kalau tidak terjadi kehilangan kan tidak sedekah. Iya. Nah gitu. Padahal sedekah ya ini ya. Sedekah, zakat. Ini kan
11-12, hanya persoalan wajib dan tidak. Tapi pada intinya kan bagaimana kita bisa mengeluarkan sebagian rezeki kita, alladzina yunfikuna wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda-tanda orang yang bertakwa, kata Allah, hudal lil muttaqin. Itu kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita ini memang dituntut menjadi orang yang senantiasa mau mendermakan sebagian rezeki kita untuk orang lain. Ini salah satu tanda-tanda orang bertakwa. Bahkan ada itu ayat yang gini, yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Itu lebih ekstrim lagi. Mengena itu ya. Bahwa orang yang bertakwa itu orang yang mau menginfakkan hatinya fis sarra wad-dharra, dalam keadaan bahagia pas sugih duitnya akeh, wad-dharra pas kiri, pas punya musibah. Nah, ini salah satu dalil orang kalau kematian masih menyuguhi panganan itu. Kan kadang ada orang yang ekstrim, wong mati malah ngetoke pakanan, wong mati kesusahan kok malah sedekah. Ini ayatnya. Salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa itu dia infak bisara wa dharra, dalam keadaan susah pun dia tetap sedekah. Jadi mulane ana panganane, ana tumpengane nak ning kuburan itu sing do duduk kan dikai mangan itu. Nah, itu kan bagian dari sedekahnya yang pahalanya diberikan kepada si mayit kan, diniatkan untuk mayit. Ada ucapan selamat ulang tahun nih, barakallahu fi umrik kagam ya Gus Inam, berkah Yuswa dan sedoyonipun. Masurun, matursun. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak Yai, dari Kang Anwar. Ada acara tadarus Al-Quran, minta jaburan makanan kecil warga tidak muslim. Dulu orang tuanya Islam, sekarang pindah anaknya tidak Islam, boleh ndak? Yo jane iki sedekah ngono ki ra usah kudu di kayak nganu, kayak girik, apa namanya itu? Surat itu apa namanya? Girik ya, apa? Di permohonan proposal itu. Iya, proposal. Dulu masih saya itu tak buat begitu. Sekarang saya enggak buat. Saya pikir begini. Yang orang namanya sedekah kok harus nganu ya. Itu kan harusnya kan orang sadar sendiri bahwa ini kewajiban kita untuk punya kepedulian terhadap agama kita. Intan surullaha yansurkum. Siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong dia. Kan gitu. Jadi tapi juga kalau zakat kan beda. Khud min amwalihim shadaqatan. Khud artinya kan ambil. Tapi kan ini persoalan wajib ya. Tapi kalau sedekah kan sunnah. Enggak, sunnah. Beda konteksnya. Khud min amwalihim shadaqatan tuzahiruhum wa tuzakkihim dia. Ambil. Nah, jadi kayak perintah itu. Ada jemput bola. Nah, kalau misalnya sedekah kayak model seperti itu gimana? Sunnah. Ya monggo enggak apa-apa. Cuman tadi yang dimasalahkan ini orang non muslim diberi proposal begitu bagaimana? Ya kalau menurut saya kok kalau memang masih banyak akhirnya orang kaya ya, orang kaya dari kita ya mending dari kita sajalah. Nanti ke sana itu ya nak ikhlas tenan. Nah orang kan malah mau diomong tekan dindi itu jelek itu. Oh kalau ono ki aku wis ngerti ora tau aku ora wong Islam wong desa iki ngopo anu. Padahal ora ngis piro ta. Ngene kan padahal jaburan piro kok. Paling nominalnya kan ndak ada 100.000 paling. Ngomong tekan dindi. Misalnya gitu, kita kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menolak kerusakan kita dahulukan daripada menarik kebaikannya kan tadi untuk seneke, tapi menolak kerusakannya kalau dia ngomong kemana-mana kan mending nggak usah. Nah kembali ke tema kita tentang memberikan zakat kepada non muslim yang miskin. Jadi mungkin apakah ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara kita terkait tentang hal ini gitu, yang membahas tentang ya tadi sudah saya singgung pas kemarin saya membaca kitab Hidayatul Rahman, tafsirnya Ki Soleh Darat itu beliau mengatakan demikian bahwa sedekahmu yang kau berikan sirron wa alanian, sirron itu secara rahasia atau alaniah secara vulgar terbuka banyak orang tahu, itu meskipun kau berikan kepada orang muslim atau bahkan non muslim yang tidak mampu, itu tetap ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Pak silaturahim dan bertanya Mas Hilal dari Pak Heru Semarang. Silahkan Pak Heru. Temanya tentang zakat Yang saya tanyakan, di kampung saya itu ada orang nggak punya, kerjanya becak. Nah, kemudian dia minta ke sana kemari dapat beras banyak. Nah itu untuk kehidupan makan sehari-hari ya mungkin untuk bayar utang juga ya, yang seperti
Bapak Ustadz sampaikan tadi. Nah itu boleh nggak nanti juga hasilnya minta-minta itu dijual? Itu boleh nggak? Soalnya di dalam hadis itu ya diterangkan bahwasanya barang siapa hidup di dunia minta-minta nanti di akhirat akan miskin lah. Ada kaitannya nggak dengan hadis itu? Yang kedua, kata-kata kitab suci atau Al-Quran mungkin yang dimaksud juga kitab suci lainnya ya. Ada nggak kaitannya kata-kata fiksi kemudian fiktif? Nah itu, kalau fiksi kan sudut pandang yang saya tanyakan. Fiksi bukan fiksi tapi kemudian fiktif. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Ustadz nih. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu orang yang tidak punya, dia semisal tukang beca minta-minta zakat, dikasih banyak. Zakat apa itu? Beras. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Okay. Nah setelah dapat zakat fitrah itu banyak, karena dia yang minta nih ke beberapa orang. Nah saking banyaknya, lalu dia jual beras itu boleh nggak katanya? Ya kalau posisi sudah di tangan dia kan sudah hak dia ya. Iya. Termasuk itu daging kurban. Daging kurban itu kalau sudah di tangan dia itu ya terserah dia. Mau dijual atau apa, ya monggo, karena kebutuhan orang itu kan ya beda-beda. Beda-beda. Betul. Bisa jadi kan dia kebutuhannya bayar listrik. Iya. Kalau nggak dibayar ini putus. Mati. Mati. Atau kebutuhan dia harus bayar sekolah anaknya. Mau ujian atau apa, kita kan nggak tahu problem rumah tangga dia. Iya. Asalkan itu sudah milik dia ya no problem. Nggak apa-apa ya. Yang kedua tadi itu tentang kitab suci itu. Gimana? Jadi kitab suci itu ada nggak yang fiktif atau gimana gitu? Saya kurang paham juga tadi pertanyaannya. Kitab suci yang fiktif, maksudnya gimana? Kita nggak usah komentar agama orang lain, nanti jadi masalah. Jadi yang jelas kitab Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami Allah akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Satu, dengan adanya tulisan. Yang kedua, Allah berikan kemampuan kaum muslimin muslimat untuk menghafalkan Al-Quran, dan selalu fadl ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan Al-Quran dengan bahasa Arab itu supaya mudah untuk dihafalkan. Dari tulisan dan orang hafal inilah yang meng-cross check percetakan tulisan yang ada dan akan terus menjaga otentisitas dan orisinilitas Al-Quran itu sendiri. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa, insya Allah. Jadi jangan khawatir, Al-Quran kalau ada orang yang ingin membuang satu ayat pasti konangan. Pasti ketahuan gitu. Karena orang hafal Al-Quran banyak. Dan terus diproduksi terus ya. Pesantren-pesantren tahfidz itu sekarang kan bermunculan di mana. Iya, di antaranya juga dengan adanya MTQ ya, perlombaan. Ini sebentar lagi Kota Semarang besok Minggu ya. Iya. Kota kita, Kota Semarang insyaallah besok Minggu akan mengadakan nanti. Oke. Terakhir Pak Yai, tadi masalah zakat. Kemudian tadi disinggung juga dengan daging kurban tadi ya, daging kurban. Lalu bagaimana kalau semisal daging kurban itu untuk diberikan kepada yang non-muslim? Daging kurban. Jadi daging kurban itu kan ada yang kurban sunat, ada yang kurban nazar kan menjadi wajib gitu. Nah itu bagaimana tuh? Saya kira tetap diutamakan diutamakan saudara kita dulu. Saudara kita dulu. Kemudian kalau kelebihan baru gitu ya. Oke, jadi tetap kita utamakan saudara kita dulu. Nah, kemudian ini ada ini ucapan apa namanya? Mabruk ya, mabruk kayak gitu tuh dari para pendengar. Jadi kebetulan nih narasumbernya ulang tahun. Jadi kami juga mengucapkan. Setting atau enggak nih, saya nggak tahu nih. Padahal ini nggak sengaja ini. Enggak sengaja juga. Kang Kemenak ini kebetulan kan dari pihak Kemenaknya beliaunya itu teman di Futuhia. Oh iya, Masya Allah. Saya keluar 95, beliaunya keluar tahun 97. Oke. Jadi ini tidak disetting. Tidak disetting. Kemudian terakhir mungkin ada pesan-pesan yang hendak disampaikan untuk masyarakat kita terkait tentang zakat. Apa kira-kira? Pesan saya begini. Jadi satu, Islam sangat menganjurkan menjadi
mau muslim yang sukses ya. Al mu'minu al qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min al dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat secara iman, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya. Sehingga orang yang lebih kaya jauh lebih bisa bermanfaat bagi orang lain, dan kita dituntut untuk zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi juga ada masalah jadi orang kaya. Kenapa? Semakin Anda kaya, semakin lama masuk surga. Karena kata Kanjeng Nabi, orang miskin itu lebih masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya terpaut 500 tahun. Bahkan Nabi yang terakhir masuk surga siapa? Nabi Sulaiman. Nabi paling kaya. Sahabatnya Rasulullah yang paling terakhir masuk surga siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Sugih ra genah itu. Ngantek pengin kiri angel loh. Dulu itu kan ada cerita katanya dia membeli kurma yang busuk itu kan. Pengen dia itu miskin. Ternyata neng Yaman wadi ono pagebluk membutuhkan vaksin. Nah, vaksin iki saka kurma busuk mau. Akhirnya sak gudang dituku kabeh. Berarti akeh proyek negara. Akhirnya sugih meneh. Sugih lagi. Memang takdir wong sugih. Dia pengen miskin tapi ditakdirkan kaya terus ya. Takdir sugih arep kiri kangelan. Tapi wong takdir kiri arep sugih ya kangelan. Tapi jangan begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang hingga dia mau merubahnya sendiri. Ayo kita semangat untuk memperbaiki kehidupan kita. Jadilah kita orang yang sukses. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa beri manfaat kepada orang lain. Semakin kita sukses, semakin banyak orang yang bisa kita zakati. Maka keberhasilan kita, kesuksesan kita, lihat seberapa banyak orang yang sudah menikmati hasil dari jerih payah kita. Seberapa banyak orang yang sudah kita zakati, seberapa banyak orang yang kita sedekah. Itulah kesuksesan kita. Bukan rekening yang kita punya, bukan mobil yang kita miliki. Tapi kalau semakin banyak zakatnya, berarti semakin sukses. Karena apa? Anfa'uhum linnas. Oke. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan Pak Yai sudah berzakat kepada kita zakat ilmu gitu ya. Orang alim orang berilmu itu zakatnya mengajar. Orang alim zakatnya mengajar. Kaum muslim, terima kasih Pak Yai atas kehadirannya ke studio kami dan semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan. Saya Hilal mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.